Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Podsas, obrolan seputar Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Nah, kembali lagi nih sama aku Lita yang akan menemani semua sahabat kurang lebih 20 menit ke depan nih. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu lagi yang sangat inspiratif tentunya, yaitu dari Nenek Asalina nih yang sudah berjuang menemani Asalina, yaitu dari kanker rhabdomyosarcoma kurang lebih 5 tahun lamanya nih. Halo Nenek. Halo juga. Boleh diperkenalkan dulu nih Nek nih ke teman-teman semua. Nenek ini berjuang menemani Asalina berapa lama, kemudian kenapa Asalina didiagnosa kanker rhabdomyosarcoma. Boleh diperkenalkan dulu Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya neneknya Asalina. Udah menemani Asalina dari umur 3 tahun mulai kena kanker sampai sekarang umurnya udah 8 tahun. Awal mulanya hanya sebuah bentolan kecil ya di pipinya. Terus dalam waktu singkat cepat membesar gitu kan. Terus dibawalah ke klinik biasa. Awalnya saya bawakan dari klinik biasa disuruh ke spesialis anak. Dari spesialis anak saya dioper lagi ke Cipto. Di situ baru ketahuan bahwa itu kanker rhabdomyosarcoma. Berarti saat Asalina usia berapa waktu itu Nek? 3 tahun waktu dia baru kena itu. 3 tahun Nenek bawa ke klinik yang biasa. klinik dulu. Soal saya pikir hanya digigit semut apa gitu. Ternyata udah dikasih antibiotik, nggak ada perubahan. Malah dalam waktu berapa bulan langsung itu gede mukanya. Berarti di bagian sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Apalagi pas habis di biopsi itu, waduh, langsung menutup semua mukanya kan. Itu dalam jangka waktu berapa lama Nek? Hanya berapa bulan itu menutup mukanya itu. Jadi awalnya kecil seperti digigit nyamuk. Terus kan dikontrol ke rumah sakit, merah-merah agak gede dikit lah. Tapi setelah habis di biopsi langsung nutup sebelah mukanya itu. Berarti hampir separuh wajah ya? Separuh wajahnya. Kemudian saat Asalina didiagnosis kanker rhabdomyosarcoma, apa yang Nenek rasakan saat itu? Ya, waktu itu kan saya belum begitu paham ya, hanya sempat ya kaget lah, nggak menyangka sakitnya yang separah begitu ya. Tapi kita coba ikutin aja kata dokter itu berobatnya kan, sampai itulah yang anjuran dokter itu kita ikutin semua sampai dia bertahan sampai sekarang ini kan. Apa sih Nek yang Nenek pikirkan waktu itu saat Asalina itu terkena kanker yang cukup ganas ini ya Nek ya? Ya hancur ada ya, namanya biarpun kata saya neneknya ya, karena saya ngerasa ngerawat dia kan memang udah dari kecil ya, itu hancur pasti ada lah. Kan kita berharap dia sehat kan, normal kayak anak biasa-biasanya ya. Tapi Tuhan ngasih cobaan begini ya, ikutin, jalanin aja. Berarti Nenek bersama Asya dari Asya kecil? Dari Asya umur 1 minggu ya saya ambil itu ya, dari mertuanya kan. Saya yang asuh. Setelah umur 1 tahun orang tuanya kan pisah itu ya. Sampai sekarang saya yang ituin ngurus dia.
Berarti saat ini di rumah ada nenek, Asya, dan ibunya juga ya? Eh, sama kakeknya 3. Oh, sama kakek. Oh iya, sama kakek. 3. Untuk kontrol sendiri gimana, Nek? Apakah nenek sendiri yang nemenin Asya atau Tadi kan waktu baru-baru yang dulu kontrol kan selalu tantenya yang nemenin ya, karena saya kurang paham kan. Tapi kelama-kelamaan ya tantenya juga punya kesibukan kan, apalagi sekarang mereka udah pada keluarga kan. Jadi nenek sama kakeknya. Akhir-akhir kesini kakeknya juga sakit. Jadi nenek sendiri. Nenek berdua dia aja. Tadi kan selalu diantar sama kakek kan. Untuk sekarang ya kalau ke rumah sakit ya berdua, kemana-mana berdua aja. Alhamdulillah sekarang dia kan bisa jalan, nggak kayak dulu kan harus saya pakai dorongan kan. Alhamdulillah sekarang dia bisa jalan, jadi nggak begitu berat itunya kalau dia sehat. berarti untuk pengobatannya sendiri saat ini apa aja nih, Nek, yang dijalani oleh Asalina? Asa kan karena kemo dia udah ya, sinar juga udah. Jadi untuk sekarang kemarin pas habis kontrol ditunggu MRI sekali lagi. Tapi selama dari nunggu MRI itu, seandainya ada perubahan juga di bekas yang operasinya itu, dia harus ikut kemo lagi katanya begitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, nunggu hasil MRI itu baru tindak lain selanjutnya. Berarti awal pertama kali yang mengetahui bahwa Asalina itu mengidap kanker rhabdomyosarcoma nenek sendiri? Iya, saya sama tantunya yang selalu nemanin waktu itu ke rumah sakit. Nah, bagaimana nenek menyampaikan kepada keluarga, kemudian kepada kakek sendiri, kalau ternyata Asalina ini di usianya yang sangat kecil sudah mengidap kanker rhabdomyosarcoma? Tantenya sih yang selalu nerangin ke kakeknya. Kalau saya kan kurang paham itunya ya. Untuk kondisi pada saat itu, apakah nenek sudah memiliki BPJS kah atau bagaimana, Nek? Karena kan pasti biayanya sangat besar sekali untuk berobat iya. Asalina sendiri. Waktu di pertama kena itu saya belum itu BPJS belum waktu yang dia baru-baru kena itu. Tapi setelah dikasih tahu sama dokter bahwa ini membutuhkan biaya yang itu, nenek mending bikin BPJS kan, baru saya bikin BPJS. Terus waktu itu juga kan mamanya kerjanya hanya ojek kan, terus setelah sering bolak-balik rumah sakit baru saya bikin di BPJS, mamanya yang bikin. Boleh diceritakan secara singkat nih, Ma, perjuangannya dari awal terdiagnosis kanker rhabdomyosarcoma, kemudian apa aja yang sudah nenek lewati bersama kakek dalam menemani perjuangannya Asalina sendiri? Ada nggak sih hal-hal sedihnya atau Ada banyak gitu. Banyak. Pas yang sedih banget waktu tuh dia udah mulai kemo tuh kan waktu itu saya suka naik motor tuh sama kakeknya kan pergi asal kontrol. Pas waktu itu dia udah berapa hari itu kemo kan mau kontrol. Hari itu saya nggak diantar sama kakeknya sama tantenya ya. Pas di jalan dan Mogot, saya inget banget itu, dia bilang mama udah berhenti mama, saya udah nggak kuat, bilang gitu kan. Akhirnya saya berhenti itu. Pas di situ dah bener mama udah kita nggak usah ke rumah sakit, asal udah nggak kuat. Pada situ dia muntahnya tuh muntah darah ya di pinggir jalan itu. Terus tantenya kan udah panik ngelihat begitu ya, akhirnya kata tante nggak sah anak kuat, kita sebentar lagi nyampe kok ke rumah sakit, padahal dari situ ke rumah sakit masih jauh ya, mana macet kan.
Asa itu enggak, asa udah enggak kuat, udah kita pulang aja, dibilang gitu. Tapi tetap saya sama tantenya kekeh, saya bawa ke itu ya, ke rumah sakit. Benar dia masuk IGD kan, langsung rawat. Nah, itu yang paling saya udah takut banget kan. Mana mukanya udah pucet, muntah darahnya bukan darah itu, gumpel-gumpelan darah gitu. Itu yang bikin saya itu. Sama setelah dia habis operasi juga itu. Sebelum mau operasi, tapi dia yang selalu nguatin hati saya ya. Padahal yang sakit dia. Pas mau operasi, namanya anak segitu dia kan belum tahu itu yang mau apa. Dia masih senang-senang aja, suka bersenandung lah. Terus dia kan ngeliat saya nangis. Mama kenapa nangis? Yang mau dioperasi kan Asa, kok mama yang nangis? Dia nggak tahu bahwa saya itu nangis. Saya ngebayangin dari dia punya mata sampai matanya diangkat, kan dia belum paham itu ya. Mama nggak usah nangis, itu Bismillah aja, Bismillah aja biar Asa lancar. Dan hati saya, ya Allah, hati saya kan hancur ya. Yang lebih sedih lagi, setelah dia dipindah ke ruang rawat, kan saya nggak ngasih tahu bahwa kondisi mukanya begitu kan. Dia ngotot mau minjem HP kan nggak saya kasih, atau dia ngambil sendiri. Pas dia ngeliat di kaca HP mukanya begitu kan, HP langsung dibanting. Terus dia ngomong, mama kenapa muka Asa begini? Saya udah nggak bisa jawab gitu. Itu yang paling, itu menurut saya yang paling membekas di hati. Itu saat Asalina usia berapa, Nek? Asalina mengetahui kalau wajahnya 5 tahun. 5 tahun. 2023 ya, dia operasi 2023 ya, 5 tahun. Untuk operasinya sendiri itu apa, Nek? Itu sebelah mukanya ini diangkat kan, Diangkat. dari mata, hidung, mulut sama ininya, pokok sebelahnya, sebelah kirinya diganti daging pahanya kan buat nutupin. Oh, berarti ditutup dengan Nah, itu pahanya, daging pahanya. Asalina nih teman-teman nih. Halo. Halo juga. Halo. Halo juga. Sekarang Asalina usianya berapa sih? Asa umurnya 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Sudah sekolah? Halo, les doang. Oh, les. Teman-teman bilang dong. Doain Halo aku ya. teman-teman. Doain Asa sembuh ya. Doain Asa sembuh ya. Oke, amin. Boleh Asa duduk lagi istirahat ya. Terima kasih. Berarti untuk keseharian sendiri Asalina saat ini apa, Nenek? Tadi kan Asalina bilang ada les ya? Iya, saya lesin kan. Mengingat umurnya udah 8 tahun, harusnya kan dia udah kelas 2 SD ya. Oh, iya. Hanya banyaklah waktu ke rumah sakit, jadi nggak ada waktu buat di sekolah kan. Jadi untuk sekarang saya lesin, maksud saya kalau udah tahun ajaran ini ntar, kalau dia kuat, mau saya masukin SD. Hanya ya itulah, takut dianya kuat apa enggak. Soal suka dibully sama anak-anak kan. Itu ada nggak, Nek, pengalaman? Ada, pernah waktu dia belum dioperasi itu kan mukanya ya apa, kayak monster lah kalau kita ngomongnya. Pernah main kan, namanya anak-anak segitu, main sama teman pulang-pulang nangis. Mama masa aku nggak boleh main, emang kalau muka begini aku nggak boleh main, dibilang gitu. Terus saya bilang siapa yang gituin? Itu teman-teman bilang, Asalina muka kamu begini nggak boleh main sama kita gitu. Habis dari itu kan saya nggak pernah ngeluarin dia, kalau saya keluar baru dia saya bawa keluar.
Untuk sekarang sih saya suka ajarin, Asya kalau memang kamu mau sekolah, kamu harus kuat orang ngomong apapun. Iya mama, dia mungkin dengan bertambah usia dia kali ya, itu. Iya mama, terus saya bilang kalau ada yang ngomong, diemin aja, nggak usah gitu, diemin aja, biarin gitu. Iya mama, ternyata ngikut les bisa kayaknya dia, gitu. Udah berapa lama Asalina lesnya, Nek? Lesnya udah berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan. Tapi banyaklah bolongnya. Kan kalau ke rumah sakit berturut, ya udah izin. Cuman sebelum masuk saya udah ngomong ke gurunya kan. Tapi ini kalau ada jadwal rumah sakit dia nggak masuk ya Bu. Oh nggak apa-apa, bilang gitu. Yang penting dia adaptasi sama teman-teman, bisa bergaul sama teman-temannya kan, belajar. Berarti untuk kontrolnya itu seminggu berapa kali, Nek Asalina? Untuk yang sekarang udah agak jarang kan. Maka saya udah milih dia di lesin tuh tergantung kondisi dia. Kalau misal ada yang dikeluhkan dia, saya kontrol. Tapi kalau yang ke nefro itu tiap bulan, sebulan sekali harus itu. Karena dia kan konsumsi obat nefro setiap bulan, tiap hari. Jadi itu harus tiap bulan harus pergi yang kalau nefro. Kalau yang hemato tergantung kondisi dia. Kalau kondisinya kurang itu, saya bawa kontrol ke hemato. Berarti untuk saat ini kondisi Asalina membaik ya, Nek? Alhamdulillah dari nefronya juga tadi obatnya ada 5, sekarang udah berkurang, udah 3 macam obatnya. Tadi kan 5 sehari dia harus minum, 5 kali 3 15 sehari itu harus minum obat. Nah, kemarin pas saya kontrol kemarin ada perbaikan katanya, jadi dikurangin yang 2-nya, jadi hanya 3 macam, jadi sehari dia hanya minum 9 obat yang buat nefronya. Kalau ke yang hemato tergantung itu dia, misalnya di batuk pilek baru dikasih obat itu. Apalagi dia kan sempat dibilang udah paliatif ya, jadi mungkin dokternya kalau kontrol ke itu selalu ngomong nggak ada tindakan lagi begitu. Nah, Asalina ini kan tadi Nenek bilang kalau kondisi sekarang sudah membaik ya, Nek ya. Nah, ada nggak sih momen tersedihnya dalam kondisi Asalina? Ada, pernah Saat apa itu? bulan Mei kemarin terakhir dia kan disuruh kemo Mei 2000 berapa itu ya, 2024 ya, iya. Kemo kan harusnya dia kalau kemo kan masuk obatnya 4 macam, itu baru masuk satu obat, biasa kan 4 macam dia kuat itu ya, itu baru satu obat langsung kesadarannya menurun, kekentalan asam darahnya juga itu, yang itu dia udah dinyatakan pada udah nggak sadar 2 hari kan. Itu saya pikir lah, saya udah pasrah lah, kalau emang Tuhan udah nggak ngizinin saya dampingin dia. Waktu itu saya sempat ngomong begitu kan, saya udah ikhlas ya Allah kalau itu, kalau emang dia mau diambil kan, ternyata Tuhan berkehendak lainnya dibangun lagi sampai sekarang. Semenjak dari itu kemonya kan ditunda dulu, dilihat dari itu terus nggak ada apa, habis yang operasinya itu nggak ada apa nih muncul itu baru gitu, nggak ada kan. Jadi dinyatakan aman-aman lah begitu. Saat itu berarti usia Selina berapa, Nek, dinyatakan paliatif sendiri? Tuh
7 tahun lebih lah, 7 tahun, Mei. Berarti sudah setahun lamanya ya? Iya, setelah dia habis operasi itu 7 tahun lebih lah. Ternyata alhamdulillah anaknya sampai sekarang ya. Maunya sih, tapi nggak tahu ya itu Tuhan ya. Cuman saya apapun yang gitu Tuhan ya udah pasrah lah. Untuk kebaikan asal yang gimana lah gitu. Berarti total kalau diakumulasikan berapa kali kemoterapi yang dia alami Asalina nih? Kemonya 98 kali. 98 kali. Berapa siklus itu ya? 12, 15, 16, 16, 6, iya. 98 apa 96 pokoknya gitu deh. Sinarnya udah 28 kali itunya. Jadi Masya Allah sekali ya, dari 98 Iya. kali, kemudian pernah dinyatakan paliatif Paliatif juga. iya. Terus udah disinar juga. Dan sekarang justru membaik ya Nek ya, alhamdulillah. Semoga ya. Cuman kita nggak tahu kan namanya itu dia di dalam itu gimana. Maunya saya sih ya udah apa sembuh lah. Tapi kalau Tuhan itu pokoknya udah siap aja itunya. Untuk harapan nenek sendiri ke depannya untuk Asalina nih, bagaimana? Harapan saya kalau memang Tuhan ngasih dia itu kesembuhan ya, biar dia bisa hidup normal, biar istilah mukanya udah nggak kayak biasa, tapi nggak apa-apa, yang penting dia udah nggak ngalamin suntik suntik begitu kan, nggak tega ya. Maunya ke depannya dia sehat lah, biarpun mukanya kurang normal, yang penting dia dikasih sehat udah alhamdulillah. Kalau untuk kesukaannya Asalina sendiri apa sih Nek? Apa sih yang Asalina senengin, yang Asalina pengen sendiri itu apa sebenarnya? Memang sukanya ya main gitu. Info yang aku dapat nih Nek nih, katanya Asalina ini pernah dibully karena Barbie, iya boneka Iya Barbie. itu boneka itu yang Kenapa tadi tuh Nek? saya bilang main kan, teman-temannya tuh pada bawa boneka-boneka Barbie, dia main juga. Sampai di situ dikasih tahu, Waslina, muka kamu begitu, nggak boleh main Barbie sama kita, nggak boleh main Barbie. Itu dia pulangnya nangis. Nah, udah dari itu kan saya nggak pernah ngasih dia main lagi, kecuali kalau saya keluar, dia baru ikut keluar. Jadi kan istilah dia kalau gitu ada yang damping ya, nggak begitu tuh. Sampai sekarang lah kalau keluar selalu saya, kalau saya keluar baru dia ikut keluar, kalau enggak dia nggak pernah saya keluarin. Untuk perubahan sendiri Nek, berarti apakah Asalina saat ini membaik atau bagaimana perubahannya? Untuk perubahan ini saya nggak berani mengatakan bahwa dia membaik, nggak berani, soal ada yang saya lihat, cuman saya belum berani mengatakan bahwa itu, saya berharap baik-baik, saya berharap baik, tapi ada di sisi hati saya paling dalam itu enggak baik. Jadi cuman harapan saya selalu berdoa semoga baik. Kelihatan dari sisa itunya, operasinya itu sekarang saya lihat agak naik. Nah itu saya nggak tahu apa emang penyakitnya itu lagi, apa emang waktu itu dia bercanda sama adiknya, dia keketok sama mangkok itu, dia bercanda ke itu, apa karena itu, maka saya mau lihat berapa bulan ke depannya apa hilang atau enggak. Kalau enggak ya itu tadi yang saya bilang, berarti dia harus kemo. Ya kalau kemo saya udah tahu resiko itunya, dokternya udah ngomong juga kemarin kontrol, ibu udah tahu kan kalau Asalina itu kemo lagi resikonya apa. Ya udah saya bilang saya udah pasrah lah. Terus emang waktu yang dia dibilang paliatif itu kan juga saya dipanggil kan sama kepala perawatnya,
emang umur ibu kita nggak tahu katanya ya, itu Tuhan yang nentukan, tapi di sisa-sisa umurnya dia kan, buatlah dia senang, buatlah dia bahagia. Jadi seandainya emang Tuhan benar-benar manggil dia, di hati dia juga dia merasa bahwa semasa hidupnya emang dia disayang ya sama keluarganya begitu. Ya itu yang selalu saya jalanin. Jadi apapun yang dia mau saya selalu turutin. Kita doakan semoga Asalina semakin membaik, Amin, tidak amin, ada efek yang lainnya juga. amin. Untuk pengorbanan nenek nih, selama menemani Asalina berjuang yang 5 tahun lamanya, yang cukup lama ya Nek ya. Apa yang sudah nenek korbankan untuk cucu nenek? Ya pertama ya tenaga pikiran ya. Itu semua ditumpahkan buat dia lah, perhatian apa semua ituin buat dia. Berarti untuk berobat sendiri, nenek naik apa Nek? Sekarang Saat itu? saat itu waktu kakeknya masih sehat pakai motor. Naik motor. Kalau misal kakeknya kerjaannya agak longgar waktu kakeknya masih kerja ya, naik motor. Tapi kalau kakeknya kerjaannya nggak bisa itu saya naik busway. Naik busway. Waktu itu. Nah, tapi untuk sekarang ini benar-benar kakeknya karena udah nggak kuat, gula ya, suka lemas. Jadi saya juga takut tengah jalan itu udah saya ambil itu, udah saya naik itu aja semasa selagi dia bisa jalan, bisa bawa dia ke itu, naik kereta. Oh, naik busway pernah, naik kereta juga pernah Iya ya Nek? pernah, udah saya coba semua Berdua ya. aja sama Berdua aja Aslina? iya. Berdua. Berapa lama Nek jarak tempuhnya dari rumah ke rumah sakit? Kalau naik motor 2 jam, 3 jaman lah kalau 3 jaman? macet, iya, kalau macet. Kalau naik kereta 2 jam. 2 jam naik kereta. Tergantung macet enggaknya. Nah, tadi kan Nenek bilang kurang lebih 2 jam sampai 3 jaman perjalanannya. Untuk kondisi nenek sendiri yang sudah berusia, apakah pernah nggak sih ngerasa capek atau bagaimana? Ada itu, pernah juga saya pingsan di busway. Gimana tuh Berdua Nek dia, ceritanya? iya. Untung dia anaknya ngerti kan. Mhm. Pas saya udah berasa badan saya nggak enak waktu itu bulan puasa ya, pulang pulang dari kontrol. Kok keluar tengah dingin gitu ya, udah gelap-gelap. Akhir saya kan ngomong sama dia, Asalina, itu mama kayaknya mau pingsan deh, tapi seandainya mama pingsan, tas mama pegang ya. Kamu jangan ikut siapapun yang ngajak, tunggu aja dekat mama gitu. Benar, itu dilakuin sampai saya sampai ke terminal Kalideres itu, baru saya tersadar itu kan, tersadar. Benar dinunggu nggak itu. Akhir kan saya dipindahin sama petugasnya itu ke ruang apa ke ruang busway-nya, keluar dari busway-nya kan. Untung saya bilang alhamdulillah ditunggunya benar, tas saya itu dipegang ya, dia nggak itu. Berarti dibantu oleh petugas Iya busway. pas itu kan saya terakhirnya di Kalideres kan. Nah pas nyampe itu saya baru tersadar, ya Allah ini udah pucat semua, udah nggak tuh. Benar dia nggak itu. Saya udah besok-besok kalau mama begitu lagi ingat ya, saya bilang begitu aja kalau diajak orang jangan mau, tunggu aja dekat mama situ sampai mama sadar ya. Iya katanya. Nah, ada nggak sih nih pesan-pesan nih untuk teman-teman seperjuangannya Asalina? Pesannya apa nek? Pesan saya yang sama saya rasain ya, untuk orang tua yang ngalamin anaknya sakit, kita berpasrah diri aja ke yang maha kuasa ya, tetap semangat, tetap berdoa, mintalah yang terbaik, itu aja, ikhlas aja lah semuanya.
jalankan dengan ikhlas ya Nek, ya. Iya. Karena kalau hati kita ikhlas pasti. Iya, pasti, iya. Nah itu dia tadi teman-teman, cerita dari Nenek Asalina yang sudah menemani Asalina kurang lebih 5 tahun lamanya ya Nek ya. Dan Iya. alhamdulillah kini kondisinya juga sudah membaik. Minta doanya juga untuk Nenek dan Asalina juga supaya sehat selalu, dipanjangkan Amin. usianya gitu. Amin. Untuk teman-teman yang lain yang terdiagnosa kanker juga atau yang lainnya, jangan putus semangat, tetap yakin bahwa kesembuhan itu pasti ada. Untuk teman-teman yang lain yang mau membantu juga nih, teman-teman seperjuangan Asalina, boleh banget kunjungin website kita di sahabatayasarah.org.id atau ke Instagram kita nih, Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Oke, itu aja nih teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.